Mitigasi adalah sistem pencegahan dini dalam menangani bencana. Contohnya seperti adanya radar deteksi dan juga alarm peringatan darurat. Sedangkan relokasi adalah proses pemindahan warga terdampak dari wilayah-wilayah terdampak ke dalam wilayah-wilayah yang tidak terdampak atau relatif dinyatakan aman. Dari pengertian di atas, Dewan ini setuju bahwa negara harus lebih memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan sekedar relokasi saja. Karenanya, penetapan pemerataan mitigasi di seluruh wilayah harus lebih diutamakan dibandingkan sekedar hanya proses relokasi saja. Karena jika hanya sebatas dengan proses relokasi, tentunya hal itu sangat tidak efektif dan efisien. Karena merelokasikan warga menuju tempat aman membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan jika ada sistem mitigasi terlebih dahulu, maka efisiensi waktu akan sangat terpengaruhi. Karena kondisi alam sekitar bisa diprediksi dengan bantuan teknologi mitigasi terlebih dahulu. Seperti ada sistem radar deteksi dan juga alarm peringatan dini. Sehingga proses penyelamatan korban dan distribusi bantuan darurat akan lebih efisiensi waktu dan tanggapannya untuk memenuhi bantuan darurat akan datang lebih cepat. Dalam contoh nyatanya, negara-negara yang rawan bencana seperti Jepang sudah telah lama menerapkan mitigasi ini sehingga dalam proses evakuasi mereka lebih siap karena memiliki teknologi mitigasi seperti adanya alarm peringatan darurat dan deteksi radar. Sedangkan salah satu bukti nyatanya bahwa proses evakuasi yang memberikan gambaran bahwa sistem mitigasi ini sangatlah harus diprioritaskan adalah tsunami Aceh. Pada saat tsunami Aceh, selain tidak adanya sistem mitigasi yang disiapkan, tidak adanya juga sosialisasi kepada masyarakat tentang respon darurat yang diajarkan, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan saat bencana tsunami tersebut terjadi, sehingga berdampak terhadap kerugian material dan korban jiwa yang sangat besar. Bahkan dikatakan kerugian yang ditanggung saat bencana Aceh, tsunami Aceh mencapai jutaan US dollar dan perkiraan korban hilang dan meninggal mencapai hingga ratusan ribu orang di seluruh wilayah terdampak. Angka di atas merupakan angka kerugian yang sangat fantastis dan yang sangat besar, dan juga korban terdampak, jumlah korban yang terdampak sangat banyak dan itu sangat mengenaskan. Ditambah saat itu Indonesia belum mempunyai adanya badan penanggulangan bencana darurat daerah, sehingga akhirnya proses evakuasi ini berjalan relatif lambat. Selain karena tidak adanya sistem mitigasi yang menyebabkan bencana tersebut tidak terdengar ke daerah-daerah lain, menyebabkan bantuan darurat dalam distribusinya sangat terlambat. Bahkan dikatakan bantuan dari pemerintah pusat baru sampai setelah Aceh sudah hancur oleh bencana tsunami. Bahkan bantuan dari internasional sudah terlebih dahulu sampai dibandingkan bantuan pemerintah, karena mereka sudah bisa melihat adanya pergerakan yang tidak semestinya melalui sistem radar mitigasi mereka. Dari hal ini bisa menandakan bahwa proses mitigasi yang sudah siap akan sangat-sangat lebih membantu, terutama dalam menangani tanggap darurat yang sangat fatal seperti tsunami Aceh tersebut. Akhirnya, setelah menangani bencana tersebut, pemerintah membentuk namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membangun sistem mitigasi seperti radar deteksi tsunami di Aceh sebagai persiapan mitigasi dalam bencana yang akan terjadi setelahnya. Bukti lain dari wujudnya penerapan mitigasi lebih tepat dibandingkan sekedar relokasi adalah erupsi Gunung Merapi pada saat itu, karena sudah adanya sistem pemantauan aktivitas vulkanik dan adanya BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akhirnya pemerintah bisa memperingatkan terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi serta merencanakan bagaimana proses evakuasi akan dilakukan sehingga kerugian material dan juga dampak korban jiwa bisa diminimalisir dan proses tanggap darurat akan terlaksana dengan lebih cepat. Dibuktikan dari angka kerugian dan korban jiwa dalam bencana erupsi Gunung Merapi itu turun drastis dibandingkan tragedi-tragedi bencana sebelumnya, dan juga bantuan tanggap darurat yang sudah siap dan lebih matang menandakan bahwa sistem mitigasi sangat-sangat bisa memberikan dampak baik yang sangat signifikan, baik dalam mendeteksi atau pencegahan terjadinya bencana maupun dalam proses evakuasi saat terjadinya bencana. Dibuktikan dengan turunnya kerugian dan dampak korban jiwa yang sangat signifikan terhadap negara yang wilayahnya memiliki sistem mitigasi yang matang dalam menghadapi bencana alam. Setelah berbagai kasus, dampak, dan contoh nyata yang sudah Dewan bahas, dapat dilihat secara dampak korban jiwa dan material yang ditanggung
oleh negara yang wilayahnya memiliki sistem mitigasi yang baik dapat diminimalisir kerugian dan korban jiwanya dibandingkan negara yang tidak memiliki sistem mitigasi yang memadai. Selain itu, baik dapat diminimalisir kerugiannya dan juga korban jiwanya. Selain itu, negara yang wilayahnya memiliki sistem mitigasi yang baik dalam proses tanggap daruratnya dalam segi waktu akan lebih sangat efisiensi dan lebih cepat dibandingkan wilayah yang tidak memiliki kesiapan mitigasi yang baik, sehingga korban-korban terdampak dapat mendapatkan bantuan darurat yang mereka ini sangat butuhkan, sehingga menyebabkan korban dapat diselamatkan dengan baik dan mencegah dari adanya korban jiwa yang lebih lanjut atau lebih banyak. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan fungsi, yakni negara harus memprioritaskan sistem mitigasi bencana dibandingkan sekedar proses relokasi semata. Karena dengan adanya sistem mitigasi, proses evakuasi dan tanggap darurat akan lebih cepat dan lebih matang persiapannya. Jika hanya sekedar kan mengandalkan relokasi saja, tentunya proses penyelamatan bisa jadi akan memiliki hambatan tertentu, seperti waktu yang lebih lama, proses evakuasi yang rumit, belum dikatakan jika sistem tempat relokasi tersebut memiliki kapasitas yang terbatas dalam menampung korban-korban terdampak, sehingga menambahkan tantangan-tantangan dan hambatan baru dalam proses evakuasi dan akhirnya dalam lebih lanjut akan berdampak terhadap korban jiwa. Belum membicarakan proses distribusi bantuan dari luar yang pastinya akan lebih sulit jika hanya mengandalkan relokasi semata tanpa ada sistem perintegrasi lebih lanjut, karena persiapan-persiapannya harus disiapkan secara terlambat dibandingkan dengan ada sistem mitigasi. Persiapan sudah bisa lebih cepat disiapkan oleh pemerintah dalam distribusi bantuan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini Dewan percaya bahwa sistem mitigasi harus lebih diutamakan, bahkan dijadikan standar dini untuk pencegahan bencana di setiap negara dan setiap wilayah dibandingkan sekedar sistem relokasi semata, karena dapat mencegah terjadinya dampak korban jiwa dan kerugian yang lebih lanjut serta dalam membantu pelancarnya proses evakuasi bencana yang akan terjadi. Sekian dan terima kasih.